pagi, sehat selalu semuanya untuk mahasiswa Roga Popin. Di mana sini kita akan mempelajari pemeriksaan refraksi dekat dengan metode ya. Pertama berdasarkan tabel umur, dan untuk meyakinkan kita bisa menggunakan amplitudo akomodasi atau dengan menggunakan jarak kerja. Yang ketiga dengan menggunakan cross cylinder dinamis. Nah, yang keempat, kita menggunakan sistem Dukrom test. Nah, dari objek Dukrom test adalah ini, ya. Kemudian untuk CC kita menggunakan cross grid. Nah, untuk tabel umur biasanya objeknya kita tetap menggunakan bacaan atau huruf, ya, yang seperti ada di gambar ini. Demikian yang perlu kita perhatikan untuk pemahaman presbiopia. Selamat sore Pak Maman. Kita akan coba mengetahui berapakah koreksi adisi ya. Usia berapa sekarang Maman? Usia 5 lebih. 50 lebih ya. Nah, ini kita akan coba untuk mengetahui terlebih dahulu koreksi jauhnya. Ya, Bapak bisa baca sampai baris ke 8? Sampai. Bapak bisa ya? Jelas semua ya? Jelas banget. Nah, berarti ini pasien tidak mengalami kelainan refraksi, atau kita coba dengan lubang pinhole. Bapak bisa lihat dengan pinhole tetap 8 masih bisa? Enggak? Panas itu kecil banget. Iya, bisa ya? Enggak ya? Nah, biasanya orang emetropia, dia akan tetap dipakai pinhole dengan posisi yang sama, ya, di 6/6. Nah, berarti mata kanan untuk koreksi jauhnya adalah 6/6. Nah, kita coba untuk mata yang kirinya, setelah koreksi jauh, kita melakukan koreksi dekat. Ya, biasanya satu mata. Nah, ini koreksi jauhnya lebih dahulu. Kemudian kita sebelahnya lagi, apakah dia sama untuk yang kanannya. Yang kiri bisa sampai baris 8? Bisa. Masih bisa Pak ya? 9. Sampai 9 bisa ya. Dengan pinhole sama ya Pak? Masih bisa baris 8? Bisa. Oke, berarti tidak mengalami kelainan refraksi atau pasien dalam kondisi emetropia. Nah, kemudian kita akan coba tes lihat dekat ya. Sebetulnya dalam pemeriksaan dekat-dekat ini tetap menggunakan satu mata. Oke, Bapak bisa pegang ini melihat ya. Nah, tes yang pertama kita berdasarkan usia. Umur berapa Pak Maman? 52. Kalau kita kenal 52 berarti adisinya adalah plus 2. Nah, ini kita coba akan dengan plus 2 ya, 175 kita lebih dahulu kita akan berikan. Nah, ini tambah lebih jelas Pak. Ya, mantap. Bisa sampai sini? Ya, sampai bawah. Kebiasa jarak baca sebenarnya. Ini. Gitu ya. Oke, ya, ini saya menggunakan dengan plus 175 ya. Nah, ini kita akan bandingkan ya. Kita akan gunakan berdasarkan jarak. Lebih enak mana ini dengan segini? Segini ya. Nah, sekarang saya coba dengan menggunakan cross cylinder ya, untuk memastikan apakah ukuran sudah tepat atau belum. Oke ya Pak Maman, kita coba lihat untuk membaca. Bisa nampak ini ya semua? Sampai yang paling kecil bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Nah, Bapak jarak baca semana biasanya? Gini ya? Ya. Oke. Nah, sekarang saya coba akan bandingkan Pak ya. Objeknya kita rubah dengan menggunakan cross grid ya. Nah, ini untuk meyakinkan apakah adisinya sudah mencukupi atau belum. Nah, ini kita harus letakkan CC dengan tanda merah ya di posisi 90. Maaf, saya geser dulu. Jadi ini saya akan letakkan di posisi 90. Nah, Bapak melihat garis-garis kipas ini sama semua hitam atau ada yang lebih hitam? Apa sama? Hampir sama. Sama semua. Bicara ini lebih hitam. Vertikal lebih hitam. Lebih jelas mana? Hampir sama nggak nih? Nah, Kalau ini? hampir sama ini. Hampir sama. Hampir sama? Sama. Atau lebih jelas begini? Ya. Ini hampir sama. Ya. Hampir sama ya, sudah hampir sama. Kalau saya kasih minus, vertikal atau horizontal yang lebih hitam? Horizontal lebih hitam ya, berarti kurang under koreksi, maka saya akan lepas. Nah, ini udah pas. Sedangkan kalau saya kasih plus, coba Bapak lihat lagi garis kipasnya, lebih jelas mana? Hampir sama atau masih lebih hitam horizontal? Hampir sama sih. Hampir sama ya, lebih enak mana, nyaman mana dengan ini? Tadi Pak. Yang ditambah ini? Ya, ini akan lebih jelas ya. Nah, ini kita akan mengetahui. Tadi saya meletakkan plus 2 ya. Saya masukkan, kemudian saya menggunakan CC. Nah, ini kondisi adalah dengan lensa menjadi plus 2 dioptri. Ini sudah sama Pak ya? Nah, ini saya akan lepas ya. Jadi kondisi lensa bacanya adalah plus 2 dioptri. Nah, ini ya, plus 2 dioptri. Sama ya semua Pak ya? Oke ya. Kalau kita menggunakan Dukrom, maaf Pak,
Nah, ini untuk meyakinkan lagi. Antara merah dan hijau sudah sama huruf yang dibacanya? Sama, Pak. Sama ya? Nah, ya. Nah, ini adalah ukuran yang pasti. Oke. Nah, jadi kita akan bisa mendapatkan beberapa metode. Satu dengan metode usia. Kemudian kita cek dengan meyakinkan lagi dengan menggunakan sistem CC. Ya. Dengan meletakkan tanda merahnya di 90. Kemudian objeknya adalah cross grid. Ya. Nah, kita tanyakan horizontal dan vertikal. Jika dia mengatakan sama, maka sudah tepat adisinya. Tapi bila mana nanti vertikal yang lebih jelas, maka ADD-nya kelebihan. Jadi kita harus kurangi. Tapi kalau horizontal yang lebih jelas, maka adisinya kita tambah. Atau nanti tes terakhir kita bisa meyakinkan menggunakan Duchrome test ya. Dia melihat antara background merah dan hijau, hurufnya ini terbaca sama terang, warnanya sama, hurufnya sama jelas. Nah, jika sudah sama jelas, maka inilah adisi yang diberikan kepada pasien. Nah, yang sebelahnya juga sama. Kita lakukan lagi. Boleh metodenya berdasarkan tadi ya. Kita harus satu persatu. Jadi dengan menggunakan usia tadi. Nah, kita yakinkan lagi karena tadi usianya 50. Ya, kita coba dengan yang plus 225 ini karena usianya 52. Ya. Ini bisa lihat, Pak? Bisa. Merah dan ini agak pusing ya. Nah, kita untuk meyakinkan kalau dia memang lebih, coba Bapak ganti dengan cross grid-nya. Vertikal lebih hitam, Pak ya. Nah, ini ya, berarti ini kelebihan nih, yang dibilang kelebihan adisi, dia akan melihat garis vertikal lebih. Karena sini saya kasihkan 225. Maka saya harus mengurangi, ya dengan penambahan minus 1/4, jadi plus 2, nah ini akan sama. Sama ya. Nah, maka saya akan coba melepas lagi ya. Nah, ini adalah untuk membuktikan bahwa pasien ini memerlukan adisi plus 2. Jadi kiri kanan sama ya. Ini jelas ya. Kemudian lihat objek yang ini pun sama ya, sama jelas ya. Sama. Nah, ya huruf yang paling kecil masih bisa Pak, dengan mengikuti jarak juga, ya dengan jarak normal di 40 cm ya semuanya. Karena kita akan lihat kebiasaan pasien. Karena takutnya pasien ini akan lebih nyaman, lebih dekat. Berarti kalau dia lebih dekat adisinya harus kita tambahkan atau dia kelebihan. Jadi ukuran Bapak Maman ini adalah plus 2 ya, masih lebih nyaman karena dikasih plus 225 lebih ya. Kemudian untuk membuktikan apakah benar ya ukurannya sudah nyaman atau tidak ya, tadi tetap harus satu persatu. Bisa kita menggunakan metode dengan cross cylinder dinamis ya, di posisi di 90 ya untuk melihat garis cross gridnya. Jika garis horizontal dilihat lebih hitam, maka kita harus menambahkan plus 025. Tapi bila garis vertikal yang lebih hitam, kita harus menambahkan minus 025 ya dari ukuran adisinya. Yang ketiga bisa menggunakan dengan sistem Duchrome test. Nah, ini 3 metode yang kita gunakan di dalam pemeriksaan. Nah, demikianlah ya. Jadi dalam kita memeriksa harus kita perhatikan untuk pemeriksaan presbiopia. Yang pertama bisa kita simpulkan pemeriksaan presbiopia dengan metode tabel usia. Kedua, dengan mengikuti amplitude akomodasi atau mengikuti jarak kerjanya ya. Nah, ini selalu kita kedua ya. Yang ketiga untuk meyakinkan dan memastikan apakah adisi tersebut sudah terpenuhi atau tidak, bisa dengan metode cross cylinder dinamis ya untuk dekat, atau dengan metode yang tiga ya, kita menggunakan Duchrome. Jadi melihat background merah dan hijau dengan huruf yang ada, dia akan sama. Nah, demikianlah yang bisa kita perhatikan di dalam penentuan ukuran koreksi adisi yang tepat pada pasien. Terima kasih.